Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Salam dan salam marilah kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi yaitu Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI, yang kami hormati teman-teman sekalian yang berhadir pada hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul High Performance Liquid Chromatography atau HPLC pada sampel biji kopi, dan High Performance Thin Layer Chromatography atau disingkat HPTLC pada sampel biji kopi dan teh. Next. Adapun anggota kelompok Liliani, Indah Salsabila, dan Nasya Ahmadillah. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Baik, saya Indah Salsabila akan membacakan apa itu pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana metode pemisahan pada jenis fase diam yang digunakan akan menentukan interaksi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira. Kepada Elvira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, adalah pengertian sampel dan analit. Pengertian sampel adalah bahan atau materi yang diperoleh dari suatu tempat yang akan menjadi objek analisa dalam suatu penelitian. Sedangkan analit merupakan suatu senyawa kimia yang akan dideteksi atau yang akan menjadi target untuk analisis di dalam sampel tersebut. Langkah yang terkadang diperlukan dalam persiapan sampel, diantaranya ada ekstraksi, filtrasi, selanjutnya. Selanjutnya ada HPLC, sampel biji kopi dan teh. Pengertian HPLC berdasarkan bahasa, awalnya HPLC memiliki kepanjangan yaitu High Pressure Liquid Chromatography, di mana high berarti tinggi, pressure artinya tekanan, liquid berarti cairan. Dan kromatografi merupakan suatu metode tentang pemisahan molekul. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana yaitu High Pressure Liquid Chromatography diartikan sebagai suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Seiring perkembangannya, HPLC Liquid Chromatography yang sekarang banyak digunakan dengan nama High Performance Liquid Chromatography. Pengertian HPLC berdasarkan istilah itu merupakan alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya bisa berupa memiliki padatan atau cairan. Selanjutnya, untuk prinsip kerja HPLC. Fase gerak dialirkan menuju kolom fase diam dengan bantuan pompa bertekanan tinggi. Kemudian sampel diinjeksi ke aliran fase gerak menuju kolom fase diam. Terjadi pemisahan senyawa-senyawa dalam kolom berdasarkan perbedaan kepeluaran. Terjadi pemisahan tersebut merupakan prinsip kerja HPLC, di mana senyawa berinteraksi dengan fase diam akan lebih lama keluar dari kolom dan sebaliknya. Senyawa yang keluar dari kolom akan masuk ke detektor untuk deteksi komponennya. Detektor mendeteksi komponen yang telah melewati kolom dengan memberi sinyal elektronik pada recorder. Lalu recorder akan menampilkan output visual hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elvira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasya Ahmadillah. Kepada Nasya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nasya Ahmadillah akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan HPLC. Untuk kelebihannya sendiri diantaranya yaitu waktu analisa relatif cepat, resolusi pemisahan yang kemudian dapat digunakan berbagai macam detektor dengan kepekaan atau sensitivitas yang tinggi. Kemudian, teknik HPLC dapat dilakukan pada suhu kamar. Selanjutnya, volume sampel kecil dapat menganalisis sampel dengan ukuran kuantitas yang kecil, 0,5 sampai 500 liter. Sedangkan kekurangannya, larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Harganya cukup mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian terbatas.
Harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Seringnya ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Kemudian, sela-sela partikel mudah tertutup oleh kotoran. Next. Untuk contoh kasus HPLC-nya, senyawa kafein termasuk jenis alkaloid yang banyak terdapat di daun teh, biji kopi, dan biji coklat. Secara farmakologis, kafein dalam tubuh mampu menstimulasi sistem syaraf pusat, stimulus otot jantung, dan relaksasi otot polus bronkus. Berdasarkan review artikel oleh Patil 2012, disebutkan bahwa berbagai jenis sampel yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman energi dan formulasi farmasi mengandung obat dapat dianalisis menggunakan sistem HPLC fase terbalik. Metode tersebut digunakan karena dapat menentukan kadar kafein dalam sampel kompleks. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nesya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Salsa. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC pada sampel kopi. High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi merupakan modifikasi dari kromatografi lapis tipis atau DLC dengan pengembangan pada fase diam sehingga diharapkan hasil analisis memiliki efisiensi, pemisahan, dan limit deteksi yang lebih baik. Selain itu, karena pada instrumen ini juga menggabungkan seni kromatografi dan kecepatan, sehingga lebih ekonomis dari segi biaya dan penggunaan. Adapun prinsip kerja dari HPTLC yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan, di mana teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan HPTLC. Adapun kekurangan dari HPTLC yaitu harga lebih mahal dibanding TLC konvensional, peralatan lebih rumit. Kemudian adapun kelebihan dari HPTLC yaitu mampu menganalisis sampel yang mengandung multi-komplement. Beberapa sampel dapat dipindahkan secara paralel dalam satu plat yang sama. Kemudian, proses pemisahannya mudah diikuti terutama pada senyawa berwarna. Metode HPTLC ini dia juga waktu analisanya juga cukup cepat dan HPTLC ini juga tidak dibatasi dengan pemilihan fase gerak dan penggunaan pH tertentu seperti HPLC. Dan dia juga tidak membutuhkan perlakuan tambahan pada sampel. Next. Jadi, di sini ada sebuah kasus dari satu jurnal yang berjudul penyiapan material acuan untuk penentuan trigonelin dalam biji kopi hijau menggunakan HPTLC, di mana sampel yang digunakan di sini adalah biji kopi hijau. Kemudian, metode HPTLC pada kasus ini digunakan untuk memperkirakan kadar trigonelin pada sampel ekstrak kopi hijau. Pengukuran pada sampel ekstrak kopi hijau menggunakan HPTLC ini memperoleh kromatogram dengan puncak utama RF sama dengan 0,45 plus minus 0,2 pada pengukuran panjang gelombang 265 nanometer. Pada kromatogram sampel hasil isolasi, selain puncak utama juga muncul 4 puncak lainnya. Puncak-puncak ini belum teridentifikasi senyawanya karena belum ada literatur yang membahas senyawa tersebut. Namun 3 puncak di terakhir puncaknya hampir bertumpuk yang mengindikasikan pemisahan yang terjadi belum sempurna dan butuh waktu yang lebih lama dan pelarut yang lebih sesuai untuk membuat ekstrak terpisah secara sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Dengan berakhirnya pemaparan dari saya kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.